Kesibukan para lelaki Kristen di dunia adalah mencari jiwa-jiwa yang hilang. Shalom sahabat yang dikasih Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan dulu sebuah video pernyataan dari influencer Tasik Ngaji. Zina, kemudian riba gitu ya, dan sebagainya. Itu mereka sudah biasa melaksanakannya, termasuk ini zina ya Rabbillah. Maka ketika Nabi SAW ungkapkan, misalkan orang yang beriman, orang yang kemudian melaksanakan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan 72 bidadari, semisal seperti itu. Sebetulnya itu ajakan Nabi SAW agar tidak melakukan apa yang Allah larang di dunia ini, yaitu dengan melaksanakan zina dan lain sebagainya. Jadi kalau bahasa kitanya seperti ini, nih, daripada Anda itu berzina di dunia ini, daripada Anda melakukan hal yang kemudian Allah tidak rela, Allah haramkan, maka tahan, sabar, Anda menikah, dan nanti Allah akan berikan yang bidadari. Nah, jadi itu adalah metode dakwah supaya tidak kemudian melaksanakan zina, tidak melaksanakan hal yang kemudian Allah larang. Nah, kawan, saudara yang terkasih, ternyata itu hanya prank. wow. Yahya Wallauli nggak dapat bidadari. Wah, batal. Aduh, ternyata dari Tasik Ngaji ini saya tahu saudaraku, ternyata bidadari itu tidak ada. Itu hanya metode dakwah. Tidak ada itu sebenarnya. Tapi lucu. Kenapa saya katakan lucu? Banyak sekali kita mendengar dari para pendakwah itu dapat. Bahkan ada ustadz yang mengatakan di sana ada pesta seks. Disediakan bidadari. Betul. Disediakan. Bahkan kalau kita melihat beberapa ayat di dalam kitabnya Tasik Ngaji, cuma dia mungkin malu membuka kitab yang dia imani, ada tertulis wakawaiba atroban. Itu ada ayatnya. Ada ayat Bapak Ibu. Apa arti wakawaiba atroban? Jangan tanya sama saya. Saya bisa hafal. Saya juga tahu artinya. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sendiri arti daripada wakawaiba atroban. Nah, silakan Bapak Ibu cari tahu sendiri arti daripada ayat yang sudah saya bacakan. Yang jelas Bapak Ibu, kalau kita melihat kekristenan, jangan dulu bicara kekristenan. Jangan dulu ya. Jangan, Tuhan, merinding saya. Bagaimana ini kehidupan teman-teman kita yang sudah berharap banyak bahwa di sana itu sampai ada yang bunuh diri lagi kan, berharap Yesus. Itu. Berarti nggak ada dapat apapun. Waduh. Saya baru kali ini dengar ada ustadz bilang itu hanya sebagai metode dakwah. Baru kali ini. Ya. Dan hanya Tasik Ngaji. Nggak ada ustadz-ustadz yang lain. Kalau kita bertanya misalnya kepada Ustadz Basalama, kita bertanya dengan Ustadz Firanda, kita bisa juga bertanya dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, saya percaya itu, saya yakin sangat bertentangan dengan Tasik Ngaji. Tapi ya terserahlah, itu urusannya dia. Yang memberitakan ada seks di surga itu mereka, kita dengar bertahun-tahun. Bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, bukan berjam-jam. Bertahun-tahun kita mendengar itu. Puluhan tahun, ratusan tahun malah. Sekarang muncul seorang anak muda yang pakai pakaian seolah-olah sopan sekali, yang pakai peci. Dia reaksi semua debater Kristen, semua apologet Kristen. Tetapi dia lupa mereaksi kawan-kawannya yang menghina Kristen. Saya katakan si Tasik Ngaji ini seorang yang kalau saya menyebutnya munafik. Ya, seorang yang munafik. Kenapa saya katakan munafik? Karena Tasik Ngaji itu hari-harinya kerjaannya sekarang asik mereaksi para apologet, para YouTuber Kristen. Tapi dia tidak pernah mereaksi Sinandar yang selalu mengolok-olok Yesus. Nggak pernah dia reaksi. Dia bela itu. Ya, dia bela itu. Tidak pernah dia reaksi si Yuni Ripa. Tidak pernah dia reaksi si Kainama. Tidak pernah dia reaksi Zomba. Nggak pernah, Bapak Ibu. Selalu dia reaksi orang Kristen yang membahas kitab mereka. Nah, jangan-jangan
dia akan katakan, oh saya tidak mau mereaksi karena itu metode dakwah. Jangan-jangan sengaja dia tidak mau reaksi. Kalau kita bertanya, anak muda kasih ngaji, kenapa Anda tidak pernah mereaksi si Uniripa? Kenapa Anda tidak pernah reaksi si Nandar? Kenapa tidak pernah mereaksi Kainama? Kenapa tidak pernah mereaksi orang-orang yang menghina Yesus, menghina Alkitab, menghina kekristenan? Bisa saja dia akan menjawab hal yang sama. Oh, itu metode dakwah. Metode dakwah, saudaraku. Tapi lihat, ketika ada apologet Kristen, YouTuber Kristen, saudaraku, membahas iman mereka, membahas kitab mereka, dia reaksi mulai dari isi konten, isi video, sampai sampul, ya, thumbnail, sampai ke deskripsi, gambar thumbnail, tulisan thumbnail juga. Iya, gambar thumbnail, tulisan di thumbnailnya, apalagi saudaraku, judulnya direaksi, isi deskripsi dia reaksi semua, Bapak Ibu. Ini adalah manusia munafik. Agak aneh memang. Agak aneh manusia satu itu. Pemuda satu itu agak aneh, Bapak Ibu. Agak aneh. Kalau kita melihat gaya bicaranya ya. Agak aneh. Lembut sekali, Bapak Ibu. Kalau orang Aceh bilang, kalau orang kami Aceh bilang, menyotak kalonji kan, ingatlah halipah, padahal istilah meglok-glok aja. Artinya Bapak Ibu, kalau kita lihat gaya-gaya Tasik Ngaji, seolah-olah air gula dia tidak bisa minum. Tetapi racun dia minum meglok-glok dia minum. Itu Bapak Ibu, kalau kita lihat gaya bicara dia, lembut ya, sopan, tapi menusuk, saudaraku. Itu banyak sekali balok di mata Tasik Ngaji, saudaraku. Banyak sekali balok. Jadi dia harus pindah satu-satu. Itu capek, Bapak Ibu. Habis waktu untuk memindahkan balok satu-satu. Harus pindah karena banyak. Enggak. Buahnya. Bapak Ibu. Buahnya. Kalau banyak itu bisa dipindahkan, ini banyak banget. Iya. Ya. Banyak banget. Enggak cukup waktu sehari 2 hari, perlu waktu bertahun-tahun untuk memindahkan balok di matanya Tasik Ngaji. Makanya dia tidak bisa melihat bagaimana Kainama menghina Kristen, bagaimana Nandar menghina Yesus, bagaimana Uniripa menghina Yesus, bagaimana Zumba menghina Yesus, dan bagaimana para YouTuber Muslim lain yang menghina kekristenan. Enggak bisa dia lihat selama si Tasik Ngaji, seorang pemuda yang sok alim, sok sopan, sok santun, tidak memindahkan balok dulu, Bapak Ibu. Saya sudah lama ingin reaksi dia, ya. Tapi ya saya biarkanlah anak kemarin sore bagi saya itu, Bapak Ibu. Anak kemarin sorenya itu. Kalau kita lihat itu pasti anak di bawah saya jauhnya itu. Dia harus hormat secara umur, dia harus hormat sama saya. Itu saudaraku. Jadi saya jujur, saudaraku ya, baru tahu saya ternyata 72 bidadari itu adalah metode dakwah. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari Tasik Ngaji ini, itu hanya drama. Yes. Jadi bagaimana mungkin hal-hal begitu dijadikan drama? Ya. Aku bingung. Kalau itu metode, kenapa harus 72 bidadari? Ya. Apa tidak ada perumpamaan lain? Betul. Maksudnya begini. Sebenarnya Tuhan itu bisa saja ngomong, jangan berzina, sudah cukup. Ya. Jangan berzina, sudah cukup. Tidak perlu harus, kalau kalian nanti mau berzina, nanti di sana disediakan cantik-cantik pula, cantik-cantik 72 bening-bening. Nah, makanya kalian jangan berzina di dunia ini. Bahkan ini cukup aneh. Bahkan suruh ada ustadz yang bilang begini, ada ustadz yang bilang begini, kalau betis bidadari saja, kalau turun ke dunia, kalau bidadari turun ke dunia ini, betisnya saja bisa menerangi dunia ini. Itu ada ustadz yang mengatakan, loh, saudaraku. Oh iya. Ada. Waduh. Bahkan ada ustadz juga yang mengatakan, Bololo itu bisa berdiri 40 tahun. Ada saudaraku. Jadi kenapa Tuhan ngurusin Bololo? Bukan Tuhan, tapi ada orang ustadz yang mengatakan seperti itu. Jadi maksud saya setuju dengan apa yang dirimu sampaikan, saudaraku ya. Apa tidak ada hal yang lain? Harusnya kalau Tuhan sudah bilang salah, jangan pakai metode-metode yang lain. Nanti kasihan orang yang sudah terlanjur percaya. Ini jangan-jangan apa mereka katakan, aku mau masuk Kristen lah. Kenapa? Karena di dalam Kristen dia katakan ya, tidak. Betul. Lebih daripada itu berasal dari si jahat.
berasal dari setan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hanya setan, kuasa kegelapan, yang memutarbalikkan fakta. Betul. Kuasa kegelapan yang selalu memutarbalikkan kebenaran. Makanya setan itu paling takut dengan kematian Yesus. Selalu diputarbalikkan sama kuasa kegelapan. Padahal Yesus yang mati disalib. Tidak pernah mati disalib. Yang mati disalib itu orang lain, bukan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Ini yang ditakuti sama setan. Setan takut Yesus mati. Kenapa setan takut Yesus mati? Karena kalau Yesus mati, Yesus tunjukkan kemahakuasaannya, dia tunjukkan keilahiannya, karena dia bangkit. Kalau dia mati, dia pasti bangkit. Setan sangat tahu, setan sangat paham Bapak Ibu. Ketika Yesus mati, dia pasti bangkit. Makanya setan berusaha keras. Ya, dia menghasut umat manusia supaya percaya terhadap hasutan setan, termakan hasutan setan bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi Alkitab itu begitu tegas mengajarkan kepada kita umat manusia, terutama sekali orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia katakan ya, tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Nah, itu saudara yang terkasih ya, cukup luar biasa baru kita ketahui hal ini. Dan puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah mendoakan, mensupport, mendukung kita, saya JDP Channel dan hambanya Evangelis Avraham Effendi Usman dalam channel Injil Habaget. Saudaraku, doakan, kita lagi pelayanan, kita juga lagi di pedalaman Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itu kita lagi di pedalaman. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita berada di daerah lain lagi, tapi masih di Kepulauan Mentawai. Betul. Beberapa hari yang lalu kami melewati laut, sungai, dan juga melewati jalan setapak. Betul. Kali ini Bapak Ibu, kita tidak melewati laut dan tidak melewati sungai, kita melewati jalan yang berlumpur, yang sangat susah kita naik kendaraan. Dan kita juga melewati jalan setapak. Betul. Jadi kami sangat mengharapkan kali ini dukungan doa Bapak Ibu, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan di pedalaman. Amin. Sehingga ke depan tidak ada lagi pemuda-pemudi Kristen, anak-anak Tuhan di pedalaman menjadi mu'alaf. Betul. Dan kita juga menjangkau kembali mu'alaf agar mereka kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Yesus Bapak Ibu. Setiap sore, ya ini sudah sore Bapak Ibu, habis maghrib kami sudah mulai bergerilya. Tiap malam kami berjalan dari rumah ke rumah. Karena siang hari Bapak Ibu mereka tidak ada, mereka ke kebun. Jadi malam hari kami pergunakan. Kami berdoa bersama dengan mereka, setelah kami sharing, habis itu kami ngopi bersama dengan mereka. Itu berjam-jam saudaraku. Jadi kami tidak bisa kasih tahu daerah mana, tempat mana yang kami kunjungi, desa-desa mana saja yang kami kunjungi, karena menyangkut beberapa hal. Nah, ini kami sangat jaga, karena firman Tuhan katakan, cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah seperti merpati. Karena pengalaman kami berdua, setelah kami kembali Bapak Ibu, tidak lama setelah kami kembali, pengajar palsu itu hadir untuk membawa kembali mu'alaf yang sudah kembali kepada Yesus. Coba untuk rayu kembali. Nah, kami kali ini menjaga benar rahasia, menjaga benar tempat desa yang kami kunjungi, pedalaman mana saja yang kami kunjungi. Jadi doakan Bapak Ibu agar banyak mu'alaf yang kembali kepada Yesus. Dan kita juga buat seminar-seminar supaya mereka kita bekali, sehingga ketika datang guru palsu dan pengajar palsu, mereka bisa bertanya jawab dengan para guru palsu, sehingga bukan saja mereka bisa menjawab, tetapi bisa bertanya balik, bisa menyerang balik Bapak Ibu. Ini juga kita bekali dan perlu sekali kita bekali. Nah, oleh karena itu, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan ajaib. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara. Amin. Nah, itu saudara ya, doakan juga pelayanan kita nanti malam juga akan bertemu dengan para mualaf. Bahkan kita akan temui juga ketua mualaf dan orang-orang yang kita temui, kita ajak ngobrol seperti beberapa bulan lalu ya, sampai jam 12 malam saya lihat itu ya. Dan dahsyat sekali perbuatan Tuhan, tangan Tuhan bekerja ketika kita mau untuk turun langsung temui mereka. Dan puji Tuhan,
Kita bertemunya di teras-teras begini, saudaraku ya. Teras-teras halaman. Karena begini, saudaraku. Bapak Ibu semuanya, rumah orang Mentawai itu ada teras. Iya. Ya, mereka rumah panggung, tetapi di depannya itu udah teras. Jadi sangat enak kita duduk. Terasnya itu lebih besar daripada dalam. Ya. Jadi kami duduk di teras, kami ngopi. Kenapa duduk di teras? Karena ketika ada orang yang lewat melihat kami ngopi, mereka singgah. Dan mereka ngopi bersama dengan kami, makan biskuit bersama dengan kami, Bapak Ibu. Ya, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan sharing kami, semakin banyak orang yang dikuatkan. Mau agama apapun dia, yang hadir di tempat kami sharing, itu kita bekali, kita sampaikan kebenaran. Kebenaran itu tetap kebenaran, tidak bisa disembunyikan, Bapak Ibu. Apalagi ini zaman internet, ya, zaman internet. Bayangkan, Tasik Ngaji saja, wow, Tasik Ngaji saja, saudaraku, mengatakan itu metode dakwah. Mungkin dia malu, saudaraku. Mungkin dia malu, saudara, karena banyak sekali orang-orang di luar agama daripada si Tasik Ngaji. Dan cuma dia satu-satunya yang malu, yang lain enggak ada yang tidak malu. Enggak, maksudnya hanya dia satu-satunya yang menyangkal kan, yang mengatakan metode dakwah, yang lain kan enggak. Iya, cukup aneh itu. Kenapa dia bisa malu, saudaraku? Ini menurut kami ya, ini praduga, ya. Praduga. Ya, dugaan kami bahwa Tasik Ngaji itu malu dia. Kenapa malu? Karena orang-orang di luar agama Tasik Ngaji mungkin hari-hari ini berkata, masa sih di sana ada pesta seks? Masa? Sehingga Tasik Ngaji mencoba untuk menjelaskan supaya itu tidak membuat dia malu, Bapak Ibu. Mungkin dia lama dia terkejut, saudaraku, lama. Dan saya sangat percaya itu dia habis waktu berjam-jam untuk memikirkan bagaimana cara ngomong supaya susah kali bicara ya. Susah sekali. Saya baru kali ini itu katanya metode dakwah, aku bingung sekali. Padahal sebenarnya cukup ya seperti kita, jangan berzina. Ya udah, kan gitu kan selesai. Kenapa? Supaya tahan nafsu di sini, nanti di sana surga biar ditahan-tahan. Aku kok bingung gitu ya. Nanti kalau kita bilang takiyah marah. Padahal dia yang menyampaikan bahwa itu jadinya takiyah kan? Kan dia yang menyimpulkan bahwa 70 dari sebenarnya takiyah kan? Nah ini metode dakwah katanya. Aku, waduh, baru kali ini, saudaraku. Gaya baru ini, saudaraku. Ini kalau di zaman era modern ini, saudaraku ya, bisa disebut prank. Apa mau Tasik Ngaji disebut prank gitu kan? Dalam kepercayaannya kan tidak mungkin. Kena prank lah ya Waloni kan, kasihan. Yang lain-lainnya itu kasihan. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, Tuhan itu maha baik, ya. Saya hari-hari ini sering bilang bersama dengan saudara saya, kami sering ceritakan di pedalaman ya, dengan orang-orang yang kami injili, dengan orang-orang yang kami jumpai begini. Kita itu menarik surga ke bumi, damai surga kita tarik ke bumi. Iya, betul. Ya. Tapi ada orang-orang di sekitar kita membawa dunia ini, hal-hal duniawi ke surga. Ya. Nah, ini perbedaan bagaikan terang dan gelap, tidak akan bisa bersatu. Tidak bisa kita bawa hal duniawi ke surga. Pasti Bapak Ibu tahu. Contohnya, di sana ada yang bilang boleh minum alkohol. Itu nggak boleh, saudara. Itu hal-hal duniawi itu. Ya. Ya, surga aja, surga tempat yang kudus, masa boleh minum minuman alkohol, minum arak, minum yang memabukkan. Nah, ini jangan-jangan Tasik Ngaji juga mengatakan metode dakwah. Oke, saudaraku, kita jangan nanti terlalu dalam kita. Bisa nanti dia ini, saudaraku, Tasik Ngaji itu kalau dia sih ini akuan villa udah bisa ini meja hijau ini. Ya itu saudaraku, paling sering dia ngomong meja hijau. Akuan villa apa. Ya tapi itu hak dia lah, saudaraku. Ya, jangan terlalu dalam ini, kita Tasik Ngaji agak baper ini orang, saudaraku. Hati-hati kita. Ya, saya melihat ini ya. Kenapa hitam sekali saya sekarang ya? Saya juga hitam sekali. Hitam sekali, Bapak Ibu. Saya sudah hitam. Setiap pelayanan ke pedalaman Mentawai tambah hitam. Betul. Karena air laut ya. Nggak, cuaca mungkin atau apa. Memang sudah dasar hitam, Bapak Ibu. Saya kebayang ya, bagaimana dulu Rasul Paulus. Dia tidak pernah pedalaman, dia tidak pernah istilahnya itu ke laut ya. Tetapi dia menceritakan di saat memberitakan Injil sampai karam beberapa kali.
Itu Rasul Paulus. Saya Bapak Ibu baru sekali karang kemarin. Ya, saya tenggelam itu 2 kali. Tapi baru sekali, maksud saya baru sekali alami. Itu di daerah sana sempat tenggelam kemarin. Iya, sempat. Jadi masuk ke sungai yang sangat lebar, sangat luas, sangat dalam. Habis itu saya ke permukaan lagi, habis itu tenggelam lagi Bapak Ibu. Nah, saudara saya ini bersama dengan 2 orang lain yang ada di bot, mereka berpikir saya bisa berenang. Iya, saya juga. Saya pikir bisa berenang. Ini saudara saya ini berpikir saya bisa berenang. Iya, karena orang Aceh rata-rata pasti bisa berenang. Habis itu Bapak Ibu, pas sampai di darat ditanya, kenapa tadi nggak berenang? Nggak bisa berenang saya. Oh, baru terkejut saudara saya ini Bapak Ibu. Waduh. Tetapi Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan hebat Bapak Ibu ya. Iya betul. Tuhan hebat, Tuhan tidak membiarkan kita. Masih banyak, maksud saya masih banyak tugas kita yang perlu kita lakukan. Kalau tugas saya sudah selesai, tugas Bang JDP sudah selesai, maka kami akan dipanggil ke rumah Bapa di surga. Amin. Karena kita orang Kristen tidak mati Bapak Ibu. Kita orang Kristen tidak meninggal. Banyak orang bilang, oh tunggu pendia, tunggu JDP ya. Tunggu kalian nanti setelah meninggal kalian akan merasakan azab. Saya jawab Bapak Ibu, orang Kristen tidak meninggal. Orang Kristen itu pulang ke rumah Bapa, bukan meninggal. Makanya ketika ada orang Kristen, ketika kita datang ke rumah duka, itu banyak sekali tertulis nama di papan ya, di papan nama itu Bapak Ibu, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Effendi Usman. Bukan telah meninggal dunia Effendi Usman, enggak, telah pulang ke rumah Bapa di surga, Abraham Effendi Usman pada tahun, bulan, tanggal sekian. Enggak dibilang meninggal. Maka kita lihat setiap orang yang pulang kepada bapaknya itu dipakai pakaian jas, sopan, ya, pakai celananya sangat keren, sepatunya sangat keren Bapak Ibu. Saya sudah berpesan kepada istri saya, kalau saya pulang ke rumah Bapak nantinya, siapkan saya jas yang bagus, yang rapi, celana yang rapi, baju yang rapi. Saya bilang baju dalam putih, baju apanya itunya hitam, yang keren saya bilang, sepatunya keren saya bilang. Kenapa? Menghadap Bapa di surga. Amin. Nah, jadi luar biasa. Orang Kristen tidak meninggal, orang Kristen pulang ke rumah Bapa di surga. Maka kita disambut di sana oleh seluruh isi surga disambut. Maka kita harus pakai pakaian yang sopan. Luar biasa. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Demikian saudaraku reaksi saya dengan hambanya Injil Habaget. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung Injil Habaget dan JDP Channel, hambanya Evangelis Effendi Usman, dan saya Jamal Dodi Pasaribu mengucapkan salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishop Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kodesh memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami, silakan di deskripsi Bang JDP dan deskripsi Injil Habaget. Tuhan Maha Dahsyat. Amin. Bye-bye, Tuhan berkati.